الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Sahih Muslim ada sebuah kisah yang menceritakan amalan-amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Amalan yang tidak begitu berat, tetapi sesungguhnya bisa menghantarkannya ke surga. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, Utsman, Ali dan lainnya. Lalu ketika itu Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini, pagi ini sudah melakukan ibadah puasa? Maka ketika itu Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Rasulullah melanjutkan pertanyaan kedua, siapa di antara kalian yang hari ini sudah mengantar jenazah ke kuburan? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, saya ya Rasul. Rasulullah meneruskan pertanyaan yang ketiga, siapa di antara kalian hari ini sudah memberi orang miskin makan? Lagi-lagi Abu Bakar berkata dan menjawab, saya ya Rasul. Rasulullah meneruskan pertanyaan yang keempat, siapa di antara kalian yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, ma ijtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah terkumpul amalan-amalan 4 macam ini kepada seseorang, melainkan dia akan masuk surga, kata Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Berdasarkan hadis ini, maka jelas bagi kita ada 4 macam amalan yang bisa menghantarkan orang yang mengamalkannya masuk surga.
Pertama adalah puasa. Dalam konteks ini puasa Senin Kemis. Dan ketika itu Abu Bakar melakukan ibadah puasa Senin Kemis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain menyebutkan, tu'radul a'mal, amalan-amalan kebajikan diangkat yauma isnaini wa yauma khamis, hari Senin dan hari Kamis. Maka fa uhibbu, kata Rasulullah, aku sangat suka ayyu'radul a'mal, amalan-amalanku diangkat ke langit wa ana shaim, dan ketika itu aku sedang melakukan ibadah puasa. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita sekarang dalam bulan Rajab. Bulan Rajab ini salah satu bulan yang haram. Dijelaskan dalam Al-Quran, inna iddatis syuhur indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum zalikad dinul qayyim. Hitungan bulan dalam setahun tatkala Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Para ulama mufassir menjelaskan 4 bulan yang haram itu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Haram yang dimaksudkan adalah haram melakukan perperangan, haram melakukan kezoliman, kemaksiatan. Sebaliknya akan dilipat gandakan manakala melakukan amalan-amal kebajikan. Maka oleh karena itu momentum bulan Rajab ini adalah momentum bagi kita untuk melakukan amal ibadah puasa, terutama adalah puasa Rajab. Kemudian mengantar jenazah ke kuburan. Bukan saja mengantar jenazah ke kuburan, tapi ikut mensolatkannya. Kemudian mengiringi jenazah sampai ke kuburan. Kata Rasulullah, siapa yang dapat melakukan amalan itu akan diberikan pulang dengan pahala 2 qirot. Apa 2 qirot itu ya Rasul? 2 qirot itu, 1 qirotnya sebesar gunung Uhud. Berarti orang yang mengantar jenazah ke kuburan pulang dengan membawa 2 qirot, artinya 2 gunung Uhud pahalanya. Lalu yang ketiga, memberi makan orang yang miskin. Jika tidak ingin dikatakan sebagai pendusta agama, maka berilah orang miskin makan. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, yaitu yang menghardik anak yatim? Dalam tafsir disebutkan menyakiti dan tidak mempedulikan, tidak hirau dengan anak yatim. Kemudian juga yang kedua, tidak mengajak orang memberikan makan kepada orang-orang miskin. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemudian menjenguk orang sakit. 4 macam amalan ini dapat menghantarkan orang yang melakukannya masuk ke dalam surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, dalam Al-Qur'an disebutkan juga, man amila salihan min dzakari wa unsa falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa orang yang beramal soleh, laki-laki